Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat dan semangat selalu. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Faidaul Inayah Sarjana Sastra, pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Kesuma Margoyo Sopati. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 10 dengan tema Kerajaan Demak. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Demak. Sebelum kita mulai pembahasan tentang Kerajaan Demak, kita lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama, tentang awal berdirinya kerajaan, kemudian sumber-sumber sejarah, kemudian perkembangan kerajaan, kemudian kondisi politik, kondisi ekonomi, runtuhnya kerajaan, serta yang terakhir adalah peninggalan kerajaan. Awal berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16, yaitu sekitar tahun 1475. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah setelah mampu menundukkan kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak dipimpin oleh beberapa raja. Raja-raja terkenal diantaranya adalah Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggono. Sumber sejarah dari Kerajaan Demak ada dua, yaitu dari Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Perkembangan Kerajaan Demak. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Demak, antara lain melemahnya Kerajaan Majapahit akibat konflik internal kerajaan dan adanya ekspansi oleh Raden Patah yang menyatakan kemandirian Demak sebagai kerajaan. D. Kondisi politik. Raden Patah memerintah sekitar tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak, putra Kertabumi Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit, dari perkawinannya dengan Putri Campa Tiongkok. Karena perkawinannya dengan Putri Campa ditentang oleh keluarga, Brawijaya akhirnya menitipkan istrinya kepada seorang adipati Palembang bernama Arya Damar. Setelah Raden Patah lahir, Arya Damar menikahi Putri Campa tersebut. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Raden Patah memilih pergi ke Pulau Jawa. Di Jawa, ia berguru ilmu agama kepada Sunan Ampel. Raden Patah kemudian pindah ke Jawa Tengah dan membuka hutan Gelagah Wangi atau Bintoro menjadi sebuah pesantren. Kabar tersebut didengar oleh sang ayah, yaitu Brawijaya. Kemudian Brawijaya mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat sebagai adipati, sedangkan Gelagah Wangi diganti menjadi Demak dengan ibu kotanya di Bintoro. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah mengembangkan Demak sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pada saat yang sama, Majapahit melemah. Hal ini dimanfaatkan Raden Patah untuk membantu adipati-adipati melepaskan diri dari Majapahit. Namun, Sunan Ampel melarang Raden Patah memberontak pada Majapahit, karena walau berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayahnya. Namun, sepeninggal Sunan Ampel, Raden Patah tetap menyerang Majapahit pada masa Rana Wijaya, yaitu Brawijaya ke-6. Majapahit berhasil ditaklukkan. Dan Raden Patah menyatakan kemandirian Demak sebagai Kesultanan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Demikian juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transit atau penghubung. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam oleh para wali. Pada masa pemerintahan Raden Patah dibangun Masjid Agung Demak, yang proses pembangunan masjid tersebut dibantu oleh para wali. Usaha Raden Patah mengembangkan Demak dibantu oleh putranya yang bernama Adipati Unus. 2. Adipati Unus memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Ketika kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi, hubungan Demak dan Malaka terputus.
Kerajaan Demak merasa dirugikan oleh Portugis dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, pada tahun 1513, Raden Patah memerintahkan Adipati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Serangan itu belum berhasil, karena pasukan Portugis jauh lebih kuat dan persenjataannya jauh lebih lengkap. Atas keberanian dan usahanya itu, Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Seberang Lor, yaitu yang menyeberang Laut Jawa ke Malaka. Selain itu, dia berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Adipati Unus wafat pada tahun 938 Hijriah atau 1521 Masehi. Karena tidak memiliki putra, ia digantikan saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. C. Sultan Trenggono memerintah pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaannya meluas sampai Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat untuk melakukan ekspansi yang dipimpin oleh Fathahillah. Kerajaan Pajajaran atau Sunda Kelapa cemas akan ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Demak. Mereka akhirnya membuat perjanjian dengan Portugis dan membiarkan Portugis membangun benteng di sana. Namun, Portugis tidak dapat menepati perjanjian tersebut karena ada masalah di Goa. Demak merasa terancam dengan adanya persekutuan tersebut. Karena itu, sebelum Portugis mendirikan benteng, Demak terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan mampu menguasainya. Tanpa mengetahui bahwa Sunda Kelapa telah dikuasai oleh Demak, Portugis datang untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, Demak berhasil memukul mundur Portugis tepat pada tanggal 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan gemilang. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, dan Pangeran Sekar Sedolepen, yaitu saudara Sultan Trenggono. Akhirnya Pangeran Sedolepen dibunuh oleh Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto menjadi Raja Demak. Tidak lama berkuasa, Sunan Prawoto dikalahkan oleh Arya Penangsang untuk membalas kematian ayahnya Pangeran Sedolepen. Arya Penangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto. Hal tersebut membuat marah Joko Tingkir. Arya Penangsang kemudian dikalahkan oleh Joko Tingkir dan tahta kerajaan Demak jatuh kepadanya. Joko Tingkir atau yang dikenal dengan sebutan Hadiwijaya menjadi Raja Demak pada tahun 1568 dan memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Dengan berpindahnya ibu kota ke Pajang, maka berakhirlah Kerajaan Demak. Kondisi ekonomi Kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang di bidang perdagangan maritim dan agraris. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasilan bahan makanan, terutama beras. Komoditas yang diekspor adalah beras, madu, dan lilin. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Dan dari Malaka kemudian dibawa para pedagang menuju ke kawasan barat. D. Runtuhnya Kerajaan Demak. Ada beberapa faktor yang membantu keruntuhan Kerajaan Demak, yaitu yang pertama adalah timbul kekacauan politik setelah wafatnya Sultan Trenggono. Kemudian negara-negara bagian melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Muncul pertentangan di antara pewaris yang saling berebut tahta antara Sunan Prawoto dan Pangeran Sedolepen. Dan kepindahan Demak dari Demak ke Pajang. Yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Ada Masjid Agung Demak, ada piring campa, ada pintu beledek atau pintu petir, ada soko tatal atau soko guru, ada kolam wudhu. Demikian materi tentang sejarah Kerajaan Demak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dari materi yang telah kita pelajari tadi dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam menjas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.